Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Raden Muhammad Firman Hidayat dengan NIM 0303 128 212 6068 dari kelas B jurusan Teknik Kimia Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan sedikit mengenai salah satu alat industri, yaitu screw elevator atau elevator ulir. Nah, sebelumnya, mari kita cari tahu dulu apa itu screw elevator. Screw elevator pada dasarnya hanyalah dua skru konveyor biasa yang disatukan pada sudut 90 derajat. Ada bagian horizontal dan ada bagian vertikal, masing-masing digerakkan oleh motornya masing-masing. Baiklah, selanjutnya adalah bagian-bagian dari screw elevator. Seperti pada gambar, di sini ada 5 bagian dari screw elevator. Yang pertama kita ambil dari paling bawah, yaitu motor. Nah, fungsi motor ini yaitu untuk menggerakkan elevator sehingga material yang masuk di hopper atau di inlet dapat keluar nanti di outlet. Selanjutnya ada stand, yaitu penahan screw elevator agar screw elevator tetap berdiri tegap. Yang ketiga ada hopper atau tempat masuk dan disimpannya material sebelum naik melalui conveying pipe dan keluar di outlet. Yang keempat ada conveying pipe atau tempat lewatnya material yang masuk dari hopper dan keluar di outlet. Yang terakhir itu ada outlet atau tempat keluarnya material. Selanjutnya, apa saja sih fungsi dan peran dari alat screw elevator? Screw elevator berfungsi memindahkan bulk material atau material dalam jumlah yang banyak dari tempat rendah ke tempat yang tinggi dari kemiringan tertentu sampai berdiri tegak. Materi yang dapat ditangani oleh screw elevator merupakan materi-materi kecil dalam jumlah banyak seperti contohnya butiran pasir, aspal, batu bara, abu, dan juga kerikil. Lalu, ada jenis dan klasifikasi dari screw elevator. Pada gambar kiri, kita dapat lihat ada tipe-tipe dari screw elevator. Dan pada gambar kanan, kita bisa lihat ada tipe dari flight atau down screw. Selanjutnya, mari kita lihat prinsip kerja dari screw elevator pada video berikut. Pada animasi ini ditunjukkan sebuah screw elevator. Lalu ada material yang masuk ke dalam hopper atau inlet. Di sini material masuk ke screw elevator dan skru pun berputar dengan kecepatan 75 rpm. Bisa kita lihat material yang masuk naik mengikuti skru melalui conveying pipe. Skru ini berputar hingga sampai di atas. Material-material tersebut dibawa sampai atas dan pada akhirnya akan keluar di outlet. Berikut ditunjukkan material yang akhirnya keluar di outlet. Selanjutnya, apa yang harus dipertimbangkan sebelum memilih alat ini? Ada 4 faktor yang saya ambil. Yang pertama, biaya dari alat. Karena pada industri kimia, kita harus memperhitungkan berapa sih biaya alat yang akan kita pakai. Karena pastinya kita ingin memerlukan biaya yang sekecil-kecilnya untuk mementingkan keuntungannya nanti. Selanjutnya, ada kapasitas alat atau berapa banyak sih material yang dapat masuk ke alat tersebut. Selanjutnya, ada karakteristik material yang digunakan. Nah,
karakteristik material ini sangat penting dipertimbangkan karena nantinya akan ada banyak material yang dimasukkan ke alat ini, dan belum tentu semua material akan kompatibel dengan alat ini. Yang terakhir adalah daya tahan alat, atau berapa lama sih alat ini dapat bertahan, karena alat ini pastinya akan dipakai setiap saat, maka harus dipertimbangkan berapa daya tahan dari alat tersebut, karena tidak diinginkan alat yang baru dipakai sebentar dan sudah rusak. Nah, selanjutnya ada prinsip perancangan alat. Yang pertama, kita harus menentukan panjang dan diameter dari skru. Yang kedua, menentukan daya dari mesin penggerak. Yang ketiga, memilih bentuk flight atau dyno screw. Yang keempat, memilih aprobian alat yang akan dipakai. Yang terakhir, yaitu menentukan ukuran dari hopper. Berikut adalah rumus persamaan untuk mencari kapasitas dari skru elevator. Seperti pada slide, ada capacity atau kapasitas disimbolkan dengan huruf Q besar sama dengan P dalam kurung D besar atau diameter skru dalam satuan meter dikurang D kecil atau diameter shaft dengan satuan meter dipangkatkan 2 dikali dengan S atau jarak antar skru dikalikan dengan kecepatan skru dikalikan dengan berat jenis material dikalikan dengan derajat kemiringannya dan dikalikan dengan progress resistance-nya. Dan di sini ada salah satu contoh soal dalam perhitungan kapasitas dari skru elevator. Diketahui diameter skru yaitu 540 mm, diameter shaft 220 mm, jarak antar skru 6000 mm, berat jenis 0,65 kg per liter, dan di sini disebutkan padatan memenuhi setengah daun elevator. Ditanyakan, hitunglah kapasitas conveyor jika padatan memenuhi setengah daun conveyor. Dan di sebelah kanan ada perhitungannya, kita masukkan ke rumus. Q sama dengan P per 4D kuadrat min P per 4D kecil kuadrat dikali L dikali berat jenis dikali 0,5 atau setengah, dikarenakan padatan hanya memenuhi setengah daun conveyor, didapatkan hasil 372,5 kg, yaitu kapasitas dari skru elevatornya. Dan berikut terdapat beberapa sumber referensi yang saya pakai dalam pembuatan materi ini. Baiklah, sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.